Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Suryani Putri, Azalia Putri, Anggiadu Nugroho, Afni Silvianti, RTS Sintia, Ibnu Juandi, Sri Rahma Oktavia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Dr. Handes Haji Eko Kuntarto MPD MKom Eng. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Juandi dengan NIM A1D118143. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori multimodal. Teori multimodal merupakan pendapat multimodal berdasarkan penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumen. Jenis teks multimodal. Yang pertama ada cetak atau tulis, yang kedua ada visual, yang ketiga ada audio, yang keempat ada audio visual, yang kelima ada digital, yang keenam ada kinestetik. Baik, yang selanjutnya, beberapa studi multimodal pada pelajaran di bawah ini semakin memperkuat teori multimodal yang diharapkan, yaitu pertama, penelitian menunjukkan bahwa melalui teks multimodal dalam bahasa Inggris dapat mengembangkan kompetensi komunikatif siswa. Koseta tahun 2018. Yang kedua, materi multimodal dan sastra dapat memperluas pemahaman budaya, pemahaman kontekstual, dialek, dan idiom. Kennedy tahun 2014. Yang ketiga, analisis wacana multimodal berfokus pada bagaimana makna dibuat melalui penggunaan berbagai model komunikasi. Cheng dan Liu tahun 2014. Yang keempat, analisis multimodal dibahas dengan menggunakan teori analisis teks verbal tentang Halliday, bahasa metafungsi atau fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Sedangkan teks visual menggunakan analisis multimodal. Kress 1996, 2006, Cheong 2004. Yang kelima, pendekatan multimodal strategi atau MMS yang terdiri dari A. Kata, B. Member, C. Real thing, D. Diagram, E. Story, dan F. Simbol dapat memperkuat peserta didik dalam belajar. Hamdi Sukru 2013. Selanjutnya, materi multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Multimodal merupakan upaya untuk memahami berbagai cara representasi, pengetahuan, dan pembuatan makna. Menurut Jewett dan Kress tahun 2003, multimodal berfokus pada desain wacana dengan mempelajari kontribusi sumber semiotik seperti bahasa, gerak, dan gambar digunakan dalam berbagai modalitas seperti audio, visual, dan fisik, serta interaksi dan integrasi dalam proses koherensi teks. Pendekatan multimodal mempertimbangkan bagaimana pilihan linguistik dan visual memenuhi tujuan teks, khalayak, dan konteks, dan bagaimana mereka bekerja sama dalam organisasi dan pengembangan informasi dan ide, menurut Lim dan Tan tahun 2017. Selanjutnya, dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang terkait dengan maraknya teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan perlunya literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi. Kedua, dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengakuan bahwa pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Dalam pengertian ini, semua interaksi bersifat multimodal. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana proses pembelajaran dibangun melalui pemanfaatan interaksi multimodal dari pemantauan sumber semiotik yang dituangkan dalam RPP. Selanjutnya, pembelajaran literasi multimodal. Ada beberapa kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas, yaitu yang pertama, memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran peserta didik dengan penggunaan yang tepat dari struktur dan bahasa meta untuk menginterpretasikan teks visual. Yang kedua, sistem makna biasanya dimodalkan sebagai sistem jaringan yang saling berhubungan untuk menggambarkan makna potensial dari sumber semiotik. Yang ketiga, pedagogi, pendekatan sistem untuk pengajaran teks multimodal melibatkan peserta didik yang mempelajari berbagai pilihan sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar.
Dan yang terakhir yaitu peserta didik didorong untuk mendukung interpretasi mereka terhadap teks multimodal dengan mengutip bukti tekstual dari analisis mereka. Ini dicapai melalui lembar kerja yang dirancang dengan pertanyaan untuk mengarahkan siswa dari deskripsi tekstual ke analisis tekstual. Selanjutnya yaitu contoh multimodal kartun Indonesia, Adit Supojarwo episode Bakso Hilang. Pertama yaitu analisis linguistik. Dalam kartun Adit Supojarwo episode Bakso Hilang menggunakan gabungan bahasa lisan dan tulis. Bahasa lisan ditunjuk oleh dialog yang dilakukan selama durasi kartun yaitu 2 menit. Ragam bahasa lisan dalam kartun ini adalah ragam informal di daerah Jakarta yang dikelilingi oleh orang Sunda dan Jawa. Ragam ini digunakan untuk memberikan komunikasi dengan bahasa yang lebih luas karena bahasa yang kita miliki tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah yang perlu dilestarikan dan ditunjukkan dengan logat yang digunakan dalam percakapan dalam kartun. Selanjutnya penekanan makna yang terdapat dalam ragam verbal lisan kartun ini diperkuat dan dipertegas dengan kehadiran ragam tulis yang diwujudkan dalam bentuk penegasan dari tema yang ditayangkan. Pesan yang disampaikan dalam kartun Adit Supojarwo episode Bakso Hilang adalah memberikan contoh bagaimana seorang harus bersikap jujur dalam keadaan apapun. Teks dalam kartun ini kurang menonjol karena sebagian besar peran disampaikan melalui visual dan lisan, sedangkan teks atau non-lisan hanya sebagai petunjuk untuk menjelaskan apa yang digambarkan pada visual gerobak. Apabila tidak diberi tulisan bakso, maka penonton tidak akan bisa tahu apa yang dijual sebelum ditunjukkan visual bahwa isinya adalah bakso. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis visual. Tampilan visual dalam kartun Adit Supojarwo ini ditunjukkan oleh 6 gambar antar visual. Memiliki keterkaitan karena visual tersebut membuat ide cerita dan jalan cerita berjalan beriringan, sehingga memudahkan penonton memahami maksud dan makna nasihat yang disampaikan. Dalam kartun ini juga kita diharuskan menjadi orang yang jujur dan menolong sesama. Hal ini dilakukan oleh tokoh sentral dalam kartun yaitu Adit, yang membantu Mang Ujang berjualan bakso ketika gerobaknya ditinggal sendirian. Pengambilan visual bahwa pada akhirnya Mang Ujang bersyukur karena baksonya hilang ternyata terjual habis, membuat beberapa pertanyaan ketika cerita belum selesai. Mengapa Adit dan Denis tidak mengambil uang milik Mang Ujang? Dan mengapa mereka bersedia menjual bakso Mang Ujang padahal tidak ada permintaan tolong dari Mang Ujang? Mereka melakukan hal ini tidak dilakukan oleh pada umumnya anak-anak zaman sekarang yang terkesan acuh terhadap keadaan sekitar. Selanjutnya yaitu tentang contoh multimodal kartun Malaysia, Upin dan Ipin episode ekosistem. Pertama, analisis linguistik. Dalam kartun Upin Ipin episode ekosistem menggunakan gabungan bahasa lisan dan tulis. Bahasa lisan ditunjukkan oleh dialog yang dilakukan selama durasi kartun yaitu minimal 18 menit. Ragam bahasa lisan dalam kartun ini adalah ragam bahasa Melayu. Selanjutnya, penekanan makna yang terdapat dalam ragam verbal lisan kartun ini diperkuat dan dipertegas dengan kehadiran ragam tulis. Tetapi hampir mirip dengan Adit Supojarwo, Upin Ipin hanya menyertakan sedikit ragam tulis, hanya untuk mempertegas judul dan lokasi tokoh. Hal ini mungkin dikarenakan kartun adalah media audio visual, sehingga kurang memperhatikan tulisan. Pada Upin Ipin ini tempat digunakan tokoh digambarkan dengan visual dan tulisan karena tidak ada dialog di dalamnya. Tulisan tersebut akan membuat penonton mengetahui lokasi-lokasi yang ditempati oleh tokoh dalam menerima pembelajaran. Hal ini membuat anak-anak akan memiliki pemikiran bahwa belajar bukan hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruangan, seperti di taman, sehingga mereka bisa akan memiliki wawasan yang luas tentang ilmu. Bahwa ilmu tidak hanya terbatas oleh ruang dan tembok, tetapi apapun yang hidup dan mati yang berada di dunia ini bisa dijadikan ilmu untuk belajar. Selanjutnya itu yang kedua, analisis visual. Tampilan visual dalam kartun Upin Ipin ini ditunjukkan oleh 6 gambar ini.
Antara visual memiliki keterkaitan antara visual tersebut yang membuat ide cerita dan jalan cerita berjalan beriringan, sehingga memudahkan penonton memahami maksud dan makna nasihat yang disampaikan. Dalam kartun ini, kita diharuskan menjaga ekosistem, kehidupan sehat, udara segar, dan hidup dengan tenang berdampingan dengan alam. Pada kartun Upin Ipin, digabungan antara visual menimbulkan sebuah cerita yang padu dengan kekonyolan dan akalnya anak-anak yang wajar. Pesan disampaikan secara visual, bukan hanya lisan. Dalam kartun ini, hampir setiap perkataan tokoh akan digunakan atau digambarkan lagi dalam bentuk visual yang menjelaskan maksud tokoh, sehingga anak-anak akan memahami dan memudahkan maksud dari perkataan tokoh. Baik, kesimpulan dari kedua cerita tersebut yaitu dari dua kartun di atas, antara kartun Indonesia Adit Sopo Djarwo dan Upin Ipin, keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam bahasa yang digunakan keduanya adalah berbeda sesuai dengan pembuatannya, di mana Adit Sopo Djarwo sangat Indonesia dan Upin Ipin sangat Malaysia. Dengan bahasa Melayunya, walaupun Indonesia masih ada beberapa daerah yang juga menggunakan bahasa Melayu, penggambaran visual keduanya berurutan dan membentuk cerita yang padu, sehingga anak-anak akan memudahkan menyukai keduanya. Untuk tingkat kekonyolan, tentu saja Adit Sopo Djarwo masih kalah karena kontennya sedikit serius tanpa ada candaan yang berarti. Sedangkan Upin Ipin, setiap hal yang ditampilkan dikemas secara lucu, sesuai dengan karakter anak kecil yang konyol. Jika digunakan dalam pembelajaran, antara kartun Adit Sopo Djarwo dan Upin Ipin sama-sama baik dilihat dari amanat yang disampaikan. Namun jika melihat dari unsur budaya, Adit Sopo Djarwo lebih menarik karena setiap orang yang menjadi tokoh memiliki logat bahasa yang berbeda, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, tetapi tetap satu. Yang dibuktikan dengan bahasa Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai satu-satunya bahasa komunikasi. Baik, sekianlah penjelasan tentang konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu para pendengar sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.